Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi mengenai biaya pendidikan, pendidikan profesi guru, kinerja guru, dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Adapun kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Nurul Hamidah, yang kedua, Alifia Yepti Nabila, yang ketiga, Dinda Oktavia Pratiwi, dan yang keempat, Winda Novia Nurlaila. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu biaya pendidikan akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian biaya pendidikan. Menurut Fatah, biaya pendidikan adalah nilai rupiah yang digunakan untuk kegiatan pendidikan yang terdiri dari seluruh sumber daya. Menurut Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 yang termasuk ke dalam biaya pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, biaya alat tulis sekolah atau ATS. Biaya alat tulis sekolah adalah biaya untuk pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar. Lalu yang kedua ada biaya bahan dan alat habis pakai atau AHP. Biaya bahan dan alat habis pakai adalah biaya untuk pengadaan alat-alat dan bahan-bahan seperti praktikum IPA, IPS, komputer, keterampilan, olahraga, kebersihan, termasuk juga tinta stempel, tinta printer, dan lain-lain yang habis dipakai dalam waktu 1 tahun atau kurang. Lalu yang ketiga ada biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan. Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan adalah biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah agar layak digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar. Yang keempat, biaya daya dan jasa. Biaya daya dan jasa adalah biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar dan mengajar di sekolah, seperti listrik, telepon, air, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada biaya transportasi. Biaya transportasi atau perjalanan dinas adalah biaya untuk berbagai keperluan perjalanan dinas pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam kota maupun di luar kota. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis biaya pendidikan. Berdasarkan beberapa pendapat, maka pada umumnya terdapat 4 kategori jenis biaya pendidikan, yaitu yang pertama biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan, misalnya gaji guru dan pegawai, pengadaan fasilitas belajar, ATK, buku rujukan guru, dan buku pegangan siswa. Lalu yang kedua ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan oleh siswa, orang tua, atau masyarakat untuk menunjang keperluan yang tidak langsung seperti biaya hidup, pakaian, kesehatan, transportasi, dan biaya kesempatan yang hilang selama pendidikan. Biaya kesempatan yang hilang ini maksudnya adalah biaya uang yang hilang karena sumber daya tersebut dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan. Biaya tidak langsung memiliki sifat kepentingan dan tempat pengeluaran yang berbeda, serta dikeluarkan dalam waktu yang tidak terbatas dan jenis pengeluaran yang tidak pasti. Lalu yang ketiga ada biaya pribadi. Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya. Biaya ini meliputi uang sekolah, ongkos, dan pengeluaran lainnya yang dibayar secara pribadi. Dan yang terakhir ada biaya sosial. Biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah, kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan, termasuk di dalamnya biaya yang dikeluarkan oleh keluarga secara perorangan atau biaya pribadi. Selanjutnya, sumber dana pendidikan. Terdapat 3 sumber dana pendidikan. Yang pertama, pembiayaan pendidikan dari pemerintah pusat. Dana dari pemerintah pusat berasal dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Di samping itu, pada tingkat sekolah terdapat dana dari pemerintah pusat berupa biaya operasional sekolah atau dana BOS yang jumlahnya ditentukan oleh karakteristik siswa dan jenjang sekolah. Selain dari pemerintah pusat, terdapat juga sumber dana dari pemerintah daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, baik APBD provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota. Dana dari APBD digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan bidang pendidikan yang ada di daerah yang bersangkutan, baik untuk kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan. Dana dari pemerintah daerah diwujudkan berupa biaya operasional pendidikan atau BOP yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kesanggupan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan.
Lalu yang kedua ada pembiayaan pendidikan dari orang tua siswa. Jenis-jenis pembiayaan pendidikan yang berasal dari orang tua siswa antara lain, yang pertama, sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP. SPP adalah kewajiban orang tua dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan anak-anaknya yang dibayar berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan dan diatur oleh yayasan atau penyelenggaraan pendidikan untuk sekolah swasta. Lalu yang kedua, sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan atau SBP 3. SBP 3 adalah organisasi persatuan orang tua siswa atau persatuan orang tua murid dan guru yang diharapkan dapat membantu penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah atau madrasah. Yang ketiga, sumbangan lain-lain. Selain kedua jenis biaya di atas, ada juga sumbangan dari orang tua siswa yang bersifat insidental, baik berupa uang maupun barang. Misalnya biaya praktikum, biaya kegiatan ekstrakurikuler, peralatan laboratorium, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada sumbangan dari pihak lain. Sumbangan dari pihak lain dapat berupa pinjaman atau pun hibah, baik sumbangan dari perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Biasanya dana ini digunakan untuk membantu menunjang perwujudan pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan, khususnya untuk kelancaran pelaksanaan program pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan profesi guru. Program pendidikan profesi guru merupakan upaya pemerintah untuk membentuk guru profesional di bidangnya demi mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kehadiran PPG diharapkan mampu memfasilitasi Bapak Ibu guru agar menjadi tenaga pendidik yang berkompeten, memiliki penguasaan materi, dan penyampaian yang baik, serta mampu mengajak para peserta didik untuk menjadi individu yang berilmu dan berakhlak. Program pendidikan profesi guru adalah program yang ditujukan bagi Bapak atau Ibu guru yang bergelar S1 atau D4. Kabar baiknya, peserta PPG tidak harus dari tenaga kependidikan atau bergelar SPD. Jadi, bagi Bapak atau Ibu yang latar belakangnya bukan pendidikan, ternyata bisa mengikuti program ini. Gelar guru profesional yang diperoleh dari program ini akan ditunjukkan dalam bentuk sertifikat pendidik atau yang disebut serdik. Nah, selanjutnya ada jenis pendidikan profesi guru. Yang pertama ada PPG Prajabatan. Adalah program pendidikan profesi guru bagi lulusan S1 kependidikan atau S1 atau D4 non-kependidikan yang tidak memiliki syarat mengajar. PPG Prajabatan dilaksanakan di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau yang disebut LPTK yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang kedua, PPG dalam jabatan adalah program pendidikan profesi guru bagi lulusan S1 kependidikan atau S1 atau D4 non-kependidikan yang sudah mengajar pada satuan unit pendidikan tertentu disertai kesepakatan atau perjanjian kerja. PPG dalam jabatan ini bisa diikuti PNS maupun non-PNS. PPG dalam jabatan dilaksanakan di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini terdapat 61 perguruan tinggi dan 37 bidang studi. Dan selanjutnya ada persyaratan pendidikan profesi guru. Nah, di bawah ini adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum memutuskan untuk mengikuti pendidikan profesi guru prajabatan. Bisa teman-teman baca sendiri, di bawah ini ada persyaratan umum dan persyaratan berkas atau dokumen. Next, ada syarat yang harus dipenuhi yang ingin menempuh PPG dalam jabatan. Sama seperti sebelumnya, ada persyaratan umum dan persyaratan berkas. Jadi, tinggal teman-teman lihat dan baca saja. Lalu, ada pendaftaran pendidikan profesi guru. Pendaftaran pendidikan profesi guru prajabatan berada di bawah Direktorat Jenderal Bea Mawar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendaftaran dilakukan dengan mengunggah persyaratan seleksi melalui laman PPG Ristek Dikti. Alur pendaftaran untuk PPG prajabatan adalah sebagai berikut. Pertama, Kemendikbud mengumumkan pendaftaran mahasiswa PPG dalam jaringan atau daring melalui sistem aplikasi masing-masing LPTK. Kemudian, Bapak atau Ibu mendaftar dengan mengisi format dan mengunggah dokumen persyaratan. Kemudian verifikasi oleh PTK tujuan.
Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang lolos seleksi administrasi, wajib mengikuti tes potensi akademik TPA, TKB, TKP, dan TBMK. Selanjutnya, bagi peserta yang lolos akan mengikuti wawancara, dan yang terakhir adalah pengumuman. Nah, kalau pendaftaran pendidikan profesi guru dalam jabatan berada di bawah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendaftaran dilakukan sepenuhnya melalui SIM PKB dengan memasukkan username beserta password. Biaya pendidikan profesi guru. Biaya disesuaikan dengan jenis PPG yang Bapak Ibu akan ambil. Jika Bapak Ibu mengambil PPG prajabatan, setiap semesternya harus mengeluarkan biaya sebesar Rp7.500.000 sampai Rp9.500.000. Sementara itu, PPG dalam jabatan tidak dikenakan biaya karena disediakan oleh APBN atau APBD yang dibayarkan ke LPTK terkait. Dan yang terakhir yaitu mengenai informasi pendidikan profesi guru. Informasi lebih lengkap tentang pendidikan profesi guru, baik prajabatan maupun dalam jabatan, bisa Bapak Ibu lihat di laman masing-masing LPTK tujuan atau melalui laman berikut. Ada PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Dinda Oktavia Pratiwi. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai kinerja guru. Selengkapnya, yuk kita ulas mengenai materi tersebut. Yang utama dan yang paling pertama dalam materi ini yaitu ada pengertian kinerja guru. Dari pengertian kinerja guru ini, guru merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah. Dikatakan demikian karena guru merupakan individu yang berhadapan langsung dengan para siswanya. Tinggi rendahnya prestasi siswa berkaitan erat dengan kinerja guru yang sehari-hari mendampingi siswanya. Oleh karena itu, guru yang memiliki kinerja yang baik merupakan guru yang diharapkan oleh lembaga maupun siswanya untuk terus melakukan tugasnya dengan baik. Selanjutnya ada kinerja guru dalam pengelolaan pembelajaran. Nah, mungkin rekan-rekan sekalian bertanya nih, apa sih kompetensi dalam pengelolaan pembelajaran itu? Nah, kompetensi ini merupakan salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh guru. Karena jika guru mampu melaksanakan tugas mengajarnya dengan baik, maka kinerja guru akan dikatakan baik pula. Dan kinerja itu sendiri dapat dilihat dari bagaimana seorang guru dapat mengelola pembelajarannya, baik sebelum proses belajar mengajar berlangsung sampai pada saat proses pembelajaran. Nah, yang terakhir ada aspek-aspek kinerja guru. Dalam pembahasan kali ini terdapat beberapa poin, maka dari itu, yuk kita ulas tuntas semua poin yang ada dalam aspek-aspek kinerja guru. Di poin pertama ini menggunakan metode, alat, media, dan bahan pembelajaran. Nah, di dalam poin ini terdapat beberapa poin lagi, maka dari itu, yuk kita ulas. Yang pertama yaitu menggunakan metode pembelajaran. Nah, faktor yang perlu diperhatikan oleh seorang guru profesional dalam penggunaan metode mengajar sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ambo Ende Abdullah dan kawan-kawan. Yang poin pertama itu ada metode mengajar sesuai dengan tujuan, yang kedua ada metode mengajar sesuai dengan para siswa, yang ketiga yaitu ada kegiatan mengajar serasi dengan lingkungan, dan yang terakhir yaitu ada pelajaran terkoordinasi dengan baik. Kedua, yaitu menggunakan media atau alat pembelajaran. Nah, fungsi media atau alat dalam proses belajar tidak hanya sebagai alat yang digunakan oleh guru, tetapi juga mampu mengkomunikasikan pesan kepada peserta didik. Intinya, guru yang memiliki kinerja profesional ialah mereka yang menggunakan media-media tersebut sebagai sarana untuk memotivasi dan berkomunikasi dengan peserta didiknya agar lebih efektif. Yang ketiga yaitu ada bahan pembelajaran. Konten atau materi pembelajaran sebenarnya merupakan komponen kurikulum yang amat penting. Konten menyangkut jawaban terhadap pertanyaan apa yang akan diajarkan. Konten ini seringkali tidak diperhatikan. Biasanya diambil saja dari buku teks yang berlimpah-limpah tersedia, tanpa mengaitkannya dengan tujuan pendidikan, tujuan kurikulum, atau dengan tujuan instruksional.
Jadi, langkah yang harus diambil oleh seorang guru dalam memahami maupun menyampaikan materi harus sesuai dengan tujuan pendidikan, tujuan kurikulum, atau dengan tujuan instruksional. Dengan demikian, cara kerja seorang guru dalam mempergunakan materi pelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan taksonomi Bloom CS mengenai tujuan pendidikan, yakni arah kognitif, efektif, dan psikomotor. Di poin kedua itu ada mendorong dan mengoptimalkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Aspek kompetensi mendorong dan menggalakkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran ini terdiri yaitu 1. Menggunakan prosedur yang melibatkan siswa pada awal proses belajar mengajar. Guru harus bisa menarik perhatian, memotivasi, dan memberi acuan, dan membantu siswa mengerti apa yang akan mereka capai dengan melibatkan diri dalam kegiatan belajar. Yang kedua itu memberi kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Biasanya memberi kesempatan untuk merespon atau menanggapi dan berinisiasi atau berpendapat. Dan yang ketiga itu memelihara keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Biasanya juga meliputi penyediaan lembar kerja, mengajukan banyak pertanyaan, menghargai jawaban yang tepat dan mengarahkan yang tidak tepat. Dan yang keempat itu ada menguatkan upaya siswa untuk memelihara keterlibatan dalam proses belajar mengajar. Di sini itu menetapkan kegiatan yang memungkinkan memvariasi stimulasi, merespon partisipasi siswa. Di poin ketiga ada mengorganisasi waktu dalam proses pembelajaran. Nah, kinerja seorang guru yang baik tentunya ia harus mampu mengatur waktu yang telah tersedia. Misalnya, memulai pelajaran tepat pada waktunya dan meneruskan sampai habis waktunya. Kemudian menyampaikan materi yang tidak menyimpang jauh dan tidak menyia-nyiakan waktu. Nah, di poin terakhir yaitu ada melaksanakan penilaian hasil belajar dalam proses pembelajaran. Beberapa aktivitas yang perlu dilakukan oleh pengajar dalam menilai pencapaian siswa selama pembelajaran berlangsung yaitu ada 1. Penilaian pada permulaan, pretest. Yang kedua, itu ada penilaian proses belajar mengajar. Yang ketiga, itu ada penilaian pada akhir yaitu post-test. Pemerataan pendidikan di Indonesia. 1. Pemerataan pendidikan. 2. Solusi. Dan 3. Implementasi. Pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan ialah memaksimalkan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan, agar setiap orang dapat memperoleh pengajaran yang sama. Pemerataan pendidikan bukan hanya membahas pemberian materi atau ilmu yang sama, tetapi lebih luas daripada hal itu sendiri. Pendidikan di sini secara meluas bahwa pemerataan pendidikan ini terbuka bagi masyarakat umum dan pendidikan tersebut dapat menjadi wadah bagi pembangunan manusia berkualitas demi mendukung pembangunan bangsa. Selain itu juga pemerataan pendidikan, yakni pendidikan di Indonesia itu tidak hanya materi atau pembelajarannya saja yang sama, namun kualitas pendidiknya juga haruslah sama. Yang selanjutnya adalah penyebab tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pola pikir masyarakat. Pola pikir masyarakat ini terbentuk dari lingkungan sekitar masyarakat dan mungkin kondisi bahwa pendidikan itu tidak menentukan kesuksesan seseorang, terutama masyarakat yang berada di daerah pelosok. Selanjutnya adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi pola pikir masyarakat. Tidak asing bahwa beberapa anak menyalurkan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Rata-rata anak-anak tersebut mencari uang sambil sekolah, yaitu dengan cara berjualan. Hal ini disebabkan bahwa walaupun sekolah itu gratis, namun sebenarnya sekolah itu sendiri memerlukan biaya-biaya tambahan seperti biaya untuk baju dan perlengkapan sekolah. Yang selanjutnya adalah kondisi geografis di Indonesia. Kondisi geografis di Indonesia ini sangat berpengaruh dalam pemerataan pendidikan di Indonesia. Mengingat Indonesia sendiri merupakan negara yang bentuknya itu terpisah-pisah karena merupakan negara kepulauan. Jadi pemerataan pendidikan di sini itu terkendala oleh jarak dan tentunya memerlukan biaya lebih dalam pelaksanaannya. Selain itu juga untuk beberapa daerah di Indonesia
akan mengalami kendala dalam pembangunan fasilitas untuk sekolah tersebut karena banyak daerah yang di pelosok belum memiliki infrastruktur yang mendukung baik jalurnya itu sendiri ataupun kendaraan menuju ke daerah tersebut. Yang selanjutnya adalah kualitas pendidik. Kualitas pendidik di Indonesia masih belum cukup memadai di beberapa daerah. Jika di daerah perkotaan, kualitas pendidik sudah cukup baik karena pendidik dipastikan sudah pernah melakukan pelatihan khusus sebagai pengajar. Tetapi jika di beberapa daerah di Indonesia, yang terutama jauh dari area perkotaan, untuk tenaga pendidik itu sendiri terbatas dan beberapa mungkin belum melakukan pelatihan pendidikan. Kualitas pendidik. Kualitas pendidik di sini menjadi penyebab tidak meratanya pendidikan di Indonesia karena pendidik itu sendiri di beberapa daerah ada yang belum memenuhi kualifikasi sebagai pendidik yang baik dan sesuai standar. Maka dari itu, kualitas pendidikan di Indonesia belum merata. Jika dibandingkan dengan di kota, pendidik di daerah lebih banyak yang belum melakukan pelatihan khusus untuk menjadi seorang pendidik. Hal ini menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia itu tidak merata. Kualitas pendidik ini salah satu faktor yang penting sama seperti pembangunan infrastruktur atau sarana prasarana untuk sekolah itu sendiri. Selanjutnya adalah solusi. Solusi pemerintah. Pemerintah tentunya mempunyai solusi dalam Pelaksanaan pemerataan pendidikan di Indonesia ini. Yang pertama adalah sistem zonasi. Sistem zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Sistem tersebut diatur dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2018 dan ditujukan agar tidak ada sekolah-sekolah yang dianggap sekolah favorit dan non-favorit. Pada awalnya, sistem zonasi bertujuan memberikan akses pendidikan berkualitas dan mewujudkan tripusat pendidikan dengan bersekolah di lingkungan tempat tinggal. Sistem zonasi ini memiliki tujuan untuk 1. Menjamin pemerataan akses pendidikan. 2. Mendekatkan lingkungan sekolah dengan peserta didik. 3. Menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah negeri. 4. Meningkatkan keragaman peserta didik di suatu sekolah. 5. Membantu pemerintah dalam memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran. Dan yang terakhir adalah mencegah penumpukan sumber daya manusia berkualitas dalam satu wilayah tertentu. Yang selanjutnya adalah peningkatan mutu pendidik. Pemerintah memiliki upaya dalam meningkatkan kualitas guru di Indonesia. Salah satu programnya adalah program sertifikasi guru. Program ini merupakan upaya peningkatan mutu guru yang disertai peningkatan kesejahteraan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan di Indonesia secara berkesinambungan. Selain itu juga, ada pelatihan-pelatihan singkat yang berkesinambungan di dalam kelompok kerja guru atau KKG dan MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Pelatihan-pelatihan tersebut dikenal dengan Continuous Professional Development atau CPD. Yang terakhir adalah biaya sekolah murah. Permendikbud menegaskan program wajib belajar 12 tahun akan terus berjalan dan negara tetap memenuhi kewajibannya untuk menggratiskan biaya pendidikan dasar, yakni tingkat SD dan SMP. Selain itu juga terdapat bantuan dari pemerintah juga, yaitu berupa bantuan operasional sekolah. Bantuan operasional sekolah ini ada 2. Yang pertama adalah BOS afirmasi dan yang kedua adalah BOS kinerja. Selain itu juga bantuan terkait biaya sekolah lainnya ada dari bantuan daerah masing-masing juga. Bantuan-bantuan tersebut bisa digunakan baik di SD, SMP, SMK, SMK, dan perkuliahan. Selanjutnya adalah implementasi. Dalam penerapan pemerataan pendidikan, tentunya harus didukung oleh faktor-faktor lain. Yang pertama adalah
partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan itu sangatlah penting, karena dengan masyarakat yang mulai paham tentang pendidikan di Indonesia, otomatis tingkat pendidikan di Indonesia akan meningkat, baik dari peminatnya, pendidiknya, maupun kualitas lulusan yang nantinya akan dihasilkan. Karena jika pendidikannya menjadi lebih baik atau berkembang, maka lulusan yang tercetak pun akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Strategi perencanaan yang matang dan praktis sangat diperlukan dalam melaksanakan pemerataan pendidikan di Indonesia. Karena jika dilakukannya dengan strategi yang baik, akan semakin mudah pemerataan tersebut dilakukan. Yang terakhir adalah terbentuknya inovasi dan solusi baru. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, maka strategi dan perencanaan tersebut akan terlaksana dengan baik. Dengan begitu, maka akan terlahir banyak inovasi dan solusi baru dalam melaksanakan pemerataan pendidikan itu sendiri. Maka dari itu, faktor-faktor yang telah dijelaskan tersebut sangatlah berkaitan dan berpengaruh dalam proses pemerataan pendidikan itu sendiri. Pemerataan pendidikan itu sendiri tentunya tidak akan berjalan dengan baik apabila hanya pemerintah yang menjalankannya. Maka dari itu, masyarakat, pendidik, maupun peserta didik itu sendiri haruslah saling bekerja sama dengan pemerintah dalam mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.